Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhal asatiz wa ayyatuhal asatizat rahimakumullah, ayyuhat tullab wat talibat hafizakumullah wa ra'akum wa saddada khutakum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk berjumpa kembali di ma'had kita ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam thalabul ilmi. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri beliau, para sahabat, para tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua dengan judul 3 permohonan Rasulullah SAW pada pagi hari. Salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Salamah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali selesai mengerjakan salat subuh, maka beliau berdoa dengan sebuah doa yang hendaknya kita semua menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Bunyi doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ini adalah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau selesai mengerjakan salat subuh. Dari hadis yang mulia ini, ya, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, bahwa salat subuh itu merupakan salat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga kita hendaknya menjaga salat subuh ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan salat subuh. Di antaranya beliau mengatakan, "Man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh ya secara berjamaah, maka sesungguhnya dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh ya di masjid-masjid kaum muslimin dengan berjamaah, maka sesungguhnya dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penjagaan. Tidak ada yang mampu menjaga, memelihara makhluknya yang lebih besar daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penjagaan yang lebih berguna, lebih kuat bagi seorang hamba daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengisi malamnya sepenuhnya dengan mengerjakan salat. Bayangkan, barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengisi malamnya dengan salat. Siapa yang bisa mengisi seluruh malam dengan salat? Tidak ada yang sanggup. Tapi kalau orang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah mengisi malamnya dengan ibadah salat. Maksudnya pahala yang diperoleh oleh orang yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah itu seolah-olah seperti pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengisi malam dengan salat. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Kata Rasulullah SAW, "Laisa salatun athqala 'alal munafiqin minal fajr wal isya." Tidak ada salat yang lebih berat terhadap orang-orang munafikin daripada salat subuh dan juga salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan dua salat tersebut, maka mereka akan mendatangi mereka akan mengerjakannya di masjid-masjid kaum muslimin walaupun dengan merangkak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man shalal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat al-bardain, salat bardain yaitu salat asar dan salat subuh maka ia akan masuk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita banyak keutamaan-keutamaan salat subuh supaya tidak ada seorang muslim pun yang melalaikannya. Karena salat subuh dan salat isya itu termasuk salat yang berat untuk dikerjakan. Karena pada waktu isya orang beristirahat dari aktivitasnya siang hari, dan pada waktu subuh dia masih tidur, sehingga berat bagi seseorang untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mendorong dalam banyak hadis kita semua untuk menjaga dua salat ini. Bukan berarti dua salat yang lain tidak memiliki keutamaan. Banyak keutamaan-keutamaannya. Disebutkan keutamaan dua salat ini karena ada kemungkinan manusia melalaikan dan melengahkan kedua salat ini. Kemudian faedah yang kedua yang diambil dari hadis tadi, hadis Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa setelah selesai mengerjakan salat. Banyak doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah selesai mengerjakan salat, terutama salat subuh. Di antaranya tadi adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan ada doa-doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika selesai mengerjakan salat subuh. Di antaranya beliau berdoa, Rabbi qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari ketika engkau membangkitkan hamba-hamba engkau. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Taala dari azab Allah Subhanahu Taala yang pedih. Ketika Allah Subhanahu Taala membangkitkan seluruh manusia dari kuburnya untuk dihisab dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berdoa dengan membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma asrartu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku kerjakan, apa yang belum aku kerjakan dari dosa. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku rahasiakan, apa yang aku nampakkan dari perbuatan dosa, ampunilah wahai Allah. Wa ma asraftu, apa yang aku berlebihan dalamnya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampuni juga dosa yang engkau lebih mengetahuinya daripada diriku sendiri. Terkadang kita melakukan dosa, kita tidak sadar kalau itu dosa. Maka Rasulullah SAW juga memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar diampuni dosa yang beliau tidak menyadarinya kalau ada, bahwa itu adalah perbuatan dosa. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Engkau lah yang mendahulukan, engkau lah yang mengakhirkan, tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau selesai mengerjakan solat subuh. Tidak diawali dengan tahmid, dengan salawat, tapi langsung membaca doa-doa ini. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala telah menerangkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim, dan Nabi kita Muhammad SAW juga telah menerangkan dalam sunnah beliau SAW tentang keutamaan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk memohonkan tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk meminta tambahan harta, tambahan kedudukan, tambahan pangkat dan jabatan. Tapi satu-satunya yang Allah SWT perintahkan Rasulnya untuk memohon tambahan dalam perkara tersebut adalah apa? Ilmu. Allah memerintahkan nabinya. Kata Allah SWT, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Rasulullah SAW adalah orang yang paling alim. Tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang agama ini daripada Nabi kita Muhammad SAW. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Taala perintahkan beliau agar memohonkan tambahan ilmu. Apalagi kita, umat yang jauh hidupnya dari masa Rasulullah SAW. Maka tentu kita seharusnya lebih sering membaca doa ini. Apa doa yang akan kita baca? Kata Allah Subhanahu wa Taala, wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Jangan hanya usaha. Usaha penting, tapi di antara bentuk usaha adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Hendaknya ini kita baca sesering mungkin, sehingga Allah Subhanahu wa Taala bukakan pemahaman, Allah mudahkan kita menuntut ilmu. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan ilmu yang telah Allah ajarkan. Jadi memohon agar Allah tambahkan ilmu, tapi juga bermohon agar Allah Subhanahu wa Taala memberikan manfaat dengan ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam doa beliau, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat
dengan ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Karena begitu banyak orang yang mengetahui ilmu tapi tidak bermanfaat baginya. Malahan ilmu itu menjadi sebab kecelakaan, kebinasaan dan kehancurannya. Banyak sekali orang-orang alim yang tersesat, banyak orang-orang yang mengetahui agama yang melanggar agama itu sendiri, banyak sekali. Ya. Oleh sebab itu kita perlu memohon kepada Allah agar Allah tambahkan ilmu kita, dan kita juga perlu memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan ilmu yang telah kita ketahui. Semakin tunduk dan patuh kita kepada Allah SWT, semakin semangat ibadah, semakin taat kepada orang tua, semakin baik akhlaknya, semakin terjaga ucapannya, semakin baik muamalahnya, ta'amulnya dengan manusia. Harusnya seperti itu. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, berdoa, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat ya, dengan apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Ya, mohonkan manfaat dari ilmu kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan ilmu yang telah kita ketahui. Dan jangan juga sampai kita malah makin rusak dengan ilmu yang telah kita ketahui. Tapi hendaknya ilmu tersebut memberikan manfaat bagi kita. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam doanya selanjutnya, wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepada aku apa yang bermanfaat. Banyak orang yang terkadang luas pengetahuannya dalam suatu bidang, tapi pengetahuan tersebut tidak bermanfaat baginya. Dia tahu ini A, B, C dari berbagai macam pengetahuan, tapi terkadang pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak berguna baginya. Dia tahu nama-nama pemain bola, dia tahu nama-nama game, pandai memainkannya, ya, dia tahu nama-nama artis dan sebagainya, dia tahu film ini, film itu, tapi itu tidak berguna baginya. Ya. Oleh sebab itu, pengetahuan yang dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah adalah pengetahuan yang bermanfaat. Kata Rasulullah, wa'allimni ma yanfa'uni. Ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagi hidupku di dunia dan di akhirat. Jangan sampai otak kita isinya adalah pengetahuan-pengetahuan yang tidak berguna, pengetahuan yang tidak bermanfaat. Kita tahu A, B, C, D, detil-detil sesuatu, tapi nggak ada gunanya. Ya. Wazidni ilma. Selanjutnya Rasulullah berdoa, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Ini doa yang senantiasa dibaca juga oleh Rasulullah SAW. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian di antara faidah ya yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, doa Rasulullah SAW tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a dan seterusnya, bahwasanya tidak semua ilmu bermanfaat. Ada ilmu yang mencelakakan manusia, ada ilmu yang membinasakan manusia dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita perlu memohonkan ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara tanda ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang semakin bertambah, semakin takut seseorang untuk melanggar ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar ya ulama itu adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu yang sebenarnya itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada godaan untuk melakukan suatu larangan, dia menahan dirinya agar tidak melakukan larangan tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita mohonkan. Jangan mudah terseret ke dalam berbagai macam pelanggaran, maksiat dan seterusnya. Harus ada penahannya dalam diri kita. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat itu tanda-tandanya dia berasal dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW, dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama al-mutaqaddimin yang merupakan generasi terbaik dalam umat ini. Ya. Kemudian juga ilmu yang bisa mendorong seseorang untuk beramal, mengerjakan amal soleh sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Itulah di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kemudian di antara faidah yang diambil dari hadis tadi, bahwasanya kita semua diperintahkan untuk memohonkan rezeki yang baik. Terkadang seseorang terhalang dari melakukan suatu amal ibadah, amal soleh, karena terbatasnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memohonkan rezeki kepada Allah, bukan sembarang rezeki, tapi rezeki yang baik. Kata Rasulullah, warizqan thayyiba, rezeki yang baik. Ya, nabi-nabi juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka. Nabi Isa alaihissalam berdoa, warzuqna wa anta khairur raziqin. Berikanlah rezeki oleh engkau kepada kami, wahai Allah. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Mohonkan rezeki kepada Allah SWT. Ketika kita dalam kesulitan, ketika orang tua kita dalam kesulitan ekonomi, susah membayar ini dan itu, tagihan ini dan tagihan itu, sulit dia bayar, maka hendaklah kita memohonkan rezeki yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha, tapi kita juga berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Dan jangan sampai karena kebutuhan kita kepada sesuatu kita melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajmilu fit talab, dan berbuat baiklah kalian dalam mencari rezeki kalian. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena tidak ada orang yang akan mati sebelum dia menghabiskan rezekinya di dunia ini. Wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dan berbuat baiklah kalian dalam mencari rezeki. Khuzu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Betapa banyak orang yang tidak peduli lagi dengan istilah halal dan haram dalam mencari rezeki. Yang penting ada, yang penting banyak, yang penting melimpah, yang penting saya kaya, ya. Yang penting saya bisa foya-foya, yang penting saya punya barang-barang mahal. Tidak peduli itu dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Kita selaku seorang muslim mesti, ya, mempunyai perhatian terhadap hal ini dalam mencari rezeki. Harus memperhatikan apakah ini halal atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah beliau. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kita tidak hanya, ya, fokus kepada amal, bagaimana saya bisa beramal, tidak. Tapi fokus juga bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin tidak hanya bersemangat beribadah, beramal soleh, tapi juga bersemangat bagaimana supaya amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memperhatikan rukun-rukun, syarat-syarat, pembatal-pembatal, kewajiban-kewajiban dalam suatu ibadah. Dia tidak hanya yang penting ibadah, tidak. Misalnya mengerjakan sholat 5 waktu, yang penting saya sholat. Diterima atau enggak, itu bukan urusan saya. Padahal kita bisa mengusahakan bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fokus ibadah, tapi juga, ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana anbiya, para nabi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerjakan amal soleh agar amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ibrahim, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah terkala Nabi Ibrahim telah meninggikan pondasi-pondasi dari Ka'bah, ya, demikian pula Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan amal yang luar biasa, membangun Ka'bah, dibantu oleh putra beliau Ismail alaihissalam. Ini amal soleh yang hebat. Nabi Ibrahim dan Ismail tidak hanya mencukupkan dengan amal soleh tersebut. Keduanya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh tersebut. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal soleh ini dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau, ya, benar-benar Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar doa seorang hamba, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga maha mengetahui niat yang ada dalam hati seorang hamba. Allah mengetahui yang zahir, yang batin, yang terdahulu, yang terkemudian. Begitu juga dengan ibunya Maryam alaihi salam. Dia berdoa, iz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala istrinya Imran berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku, ya, telah bernazar kepadamu, jika yang lahir dari perutku adalah seorang anak laki-laki, dia akan aku jadikan sebagai seorang yang melayani Baitul Maqdis, yang fokus beribadah di Baitul Maqdis. Ternyata yang dilahirkannya adalah seorang anak perempuan, Maryam alaihi salam. Kemudian, ya, ibu Maryam ini berdoa, fataqabbal minni. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Dia berdoa dan berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Innaka antas samiul alim. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang lain. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan dia dan keturunannya sebagai orang-orang yang menjaga solat, dan beliau juga berdoa agar diterima, ya, doanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga solat, ya, wa min dzurriyyati, demikian pula keturunanku. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, terimalah doaku. Jadi penting bagi kita setelah mengerjakan amal soleh, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita penting untuk mengetahui bahwa amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ganjaran dan pahala dengan 2 syarat. Yang pertama, mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan bercabang-cabang niatnya dalam ibadah. Yang kedua, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita semua penting untuk mengamalkan, menerapkan, mengaplikasikan doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada setiap pagi. Kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka apa? Ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ketiga hal ini itu adalah sumber kebahagiaan bagi seorang hamba dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kalau ilmu yang dia ketahui adalah ilmu yang bermanfaat dan dia punya rezeki yang baik yang mendorong dia untuk beramal saleh. Di sini juga kata para ulama bahwa rezeki yang baik, rezeki yang halal akan memudahkan seseorang untuk menuntut ilmu dan juga akan menyebabkan amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang baik menyebabkan amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita senantiasa melazimkan diri kita, doanya enggak panjang, singkat ya. Dan itu di antara keistimewaannya Rasulullah SAW yang diberikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang singkat namun isinya padat luas. Hendaklah kita semua mengamalkan doa ini sehingga kita menjadi orang yang berbahagia dengan ilmu, dengan rezeki, dengan amal kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.